Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita mau coba ngevlog sambil jalan dulu dengan si Innova saya ini, Innova tua ini, 2005 ini. Oke, inilah lokasi kita. Situasi di tempat saya tinggal ini, kebun-kebun tomat banyak. Di atas itu kebun tomat. Walu, jalannya seperti ini lor. Nah, sambil kita lihat-lihat di jalan. Kemarin saya pernah ngevlog ini pemandangan indah ya, waktu kemarin sore, suasana sore hari pas lagi cerah, ada gunung Cikuray. Sekarang saya mau sambil jalan-jalan ya. Lokasi saya saat ini ada di Cikajang, Garut. Kita sambil lihat-lihat pemandangan nanti ya. Gimana sih suasananya di Garut, tapi di pedalamannya ya, di desanya khususnya. Ini saya dari Garut, jaraknya 26 kilo. Jaraknya ada 26 kilo. Untuk jarak waktu yang ditempuh ke sana lumayan memakan waktu lor. Bisa sampai 40 menit atau 1 jam lah, tergantung kita mengemudinya seperti apa. Tapi ya kita harus waspada, di jalan harus selalu waspada. Alon-alon aja sedang lah, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Tapi kalau lagi waktunya pingin buru-buru ya, kalau mau cepat ya harus lihat, yakinkan dulu jalan dan sekitar kita ya. Ini saya mengendarai Innova 2005. Masih nyaman ya, masih nyaman karena saya sudah banyak melakukan perbaikan, mengganti shock breaker belakang dengan kayak XLG yang merah kotaknya. Dia tuh kalau di toko seharga 970.000 sekianan itu sepasang. Tapi kalau kita pasangnya di shop and drive mungkin lebih murah, sekitar 100-an lah. Itu udah sama pasang. Kemarin saya masang terakhir di shop and drive itu dia kena 875 karena dia ada promo. Jadi saya sudah berbandingan, nanya ke toko, ternyata lebih murah di shop and drive. Mendingan saya ke shop and drive sekalian. Ya, karena sudah dipasangin, cara kerja mekaniknya juga bagus, rapi ya, dan alat-alatnya juga terdukung. Ini dia pertigaan. Kalau lurus ke sana tuh, lur ke sana ke Pamempek. Ini suasana mau lebaran ya. Amin 2 ini. Ini suasana mau lebaran, jadi cukup rame di jalan. Jadi kita harus pelan-pelan, harus teliti. Jangan buru-buru, yang penting selamat sampai ke tujuan. Saya pengen ke Garut, mau pengen lihat-lihat kamera. Nanti coba saya akan vlog juga nanti pada saat saya sudah sampai di tokonya, pada saat mau lihat-lihat kameranya. Oke. Santai Pak, sebentar sabar. Oke, kita lanjut perjalanan. Seperti ini ya suasana di dalam Toyota Innova ya. Saya semua tutup kaca ya. Ini Innova 2005 ini. Udah tua ini. Tapi masih, ya saya masih senang makanya, masih nyaman. Karena secara perawatan ini yang bensin ya, manual bensin, cukup sederhana. Kalau dibilang perbandingan bensin, nggak terlalu boros-boros amat lah. Sama Veloz 15 ya mirip-mirip lah. Karena saya pernah pakai Veloz 15 ke Bandara Jakarta dari Garut, itu memakan BBM 300 ribuan lebih. Terakhir ngisi 50 jadi 350. Dan saya pakai Innova ini, si Innova manual 2005 ini, yang bensin, saya ngisi 350.000 juga masih ada sisa. Tapi saya itu hanya pribadi saya ya, konsumsi pribadi saya. Kalau rekan-rekan teman-teman yang lainnya juga nggak percaya atau mau percaya silakan, nggak apa-apa. Itu kan punya perbandingannya masing-masing. Ini yang saya rasakan selama saya memelihara si Innova tua ini. Yang saya rasa masih cukup stabil ya, nyaman. Apalagi semenjak saya ganti si suspensi belakangnya itu, si orinya itu saya ganti pas kebetulan kemarin sudah lemah ya, jadi dia ngayun-ngayun.
Oh ya, satu masukan lur buat dari saya, kalau mobil kita yang khususnya shock breakernya yang sudah mulai ngayun ataupun sudah mulai terlalu lembek, bagusnya ataupun bocor lah, ataupun sudah merasa ada yang aneh, ya bagusnya saran saya langsung diganti aja lur, karena berbahaya. Pada saat kita mau manuver, kita kan memang nyetir dengan mode slow, santai, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga pasti akan pernah pingin menyalip mobil lur. Ditambah lagi pada saat kita mau nyalip ada lawan dari depan yang agak cepat, jadi sehingga kita membutuhkan manuver untuk menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Nah, pada saat kita mau manuver itu, kalau shock breaker belakangnya, suspensi belakangnya atau si absorber belakangnya itu tidak maksimal kinerjanya ataupun sudah tidak layak, itu sangat berbahaya sekali lur, karena itu akan membuat mobil kita bisa menjadi oleng. Ya, banyak kasus-kasus yang sudah terjadi. Ataupun pada saat ban pecah tiba-tiba di jalan dengan kecepatan di atas 70 atau 80, itu pasti mobil nggak stabil lur, bahaya. Jadi saran saya mendingan kita pakai keluarin dikit sedikit. Oh, ini ketemu si Innova juga nih, Silesian. Oke ya, saya klakson lur, tapi dia nggak nyaut, nggak apa-apa. Itu warga lagi pada, ada teman saya tuh di belakang lur, dia lagi ngikutin saya itu. Dia lagi ngikutin saya karena kami sama-sama mau ke kota, ada yang mau dicari, sekalian mau lihat-lihat kamera. Ya, untuk kamera untuk nge-vlog juga, untuk membantu syuting kita. Syutingnya walaupun syuting ala-ala pemula ya. Ini dia lokasinya seperti ini ya, di sana, di tempat saya di Garut. Ini jalan utama menuju Pantai Pamempek. Kalau teman-teman di sekitaran Jawa Barat ada yang sering ke Pamempek ya, di sini jalannya cukup sepi, terlalu rame. Nanti kalau di sana nanti udah rame banget. Oke, kita lanjut lagi berbagi pengalaman tadi seputar tentang merawat mobil. Hati-hati, pelan di jalan. Aduh bapak, jangan buru-buru nyalip sana sini. Masalah shock breaker tadi lur, saya sarankan ke teman-teman semua, kalau itu dia ada di belakang. Saya sarankan sama teman-teman, kalau suspensi belakangnya sudah nggak layak, mendingan diganti aja deh. Jangan nunggu-nunggu lama, karena itu sangat berbahaya. Ditambah lagi pada saat kita di kecepatan tinggi, si mobil ini nggak stabil, pasti akan bergoncang seperti perahu, ataupun si mobil lari kanan lari kiri ya. Itu yang paling terpenting dari suspensi, fungsi suspensi belakang ya. Kalau yang saya pakai ini Kayaba XLG, orinya Jepang. Saya beli sepasang langsung di Shop and Drive di kota sekitaran saya. Itu hampir 900 lah kurang lebihnya. Kenapa saya pilihnya langsung jatuhnya ke Shop and Drive? Karena saya sudah perbandingan harga di toko. Di toko itu cukup mahal lur ternyata. Saya sudah nanyakan harganya tuh ternyata 900 sekian lah. Itu untuk sepasang, untuk belakang absorber belakangnya doang. Itu cukup, ya perbandingannya cukup lumayan lah. Lumayan lor untuk 100.000 bensin. Oke ya, kita lanjut lagi tentang perawatan si Innova ini. Sambil jalan-jalan lur, kita bercerita sedikit tentang si Innova yang manual 2005 bensin ini. Oke, di sini saya merawat mobil ini udah berapa tahun ya? Kurang lebih hampir 9 tahun lur, mobil ini saya rawat ya. Dulu saya awal bulannya belinya second lur. Si Innova ini nggak rewel ya. Yang saya senang itu si Innova bensin manual 2005 ini, khususnya karena 2005 ya, sama aja di tahun berapa juga. Yang manual ini ketemu lagi nih si Innova nih. Wow, si cantik manis. Saya senang lihat Innova, nggak tahu kenapa ya, mau warna apa juga, tapi khususnya warna hitam dan warna satu lagi itu yang kalau nggak salah silver gading ya, kuning, si agak kuning-kuningan itu ya. Nah itu dia apalagi kelihatan bersih tuh, waduh cantik banget kelihatannya. Ini si Innova saya sudah sering beberapa kali saya lakukan perbaikan, karena kebetulan saya bisa perbaikin sendiri lur. Jadi saya
kadang memperbaiki dan servis sendiri ya. Yang pertama saya selalu utamakan kebersihan filter bensinnya lur. Si filter bensin ini harus saya selalu jaga 6 bulan sekali lur. Jadi kalau dia pada saat saya mau ganti oli, saya selalu melakukan tune up sendiri ya. Karena saya hobi di mesin juga, karena saya kebetulan lulusan SMK, saya STM otomotif. Jadi saya selalu membersihkan. Kalau dia 2 kali 3 kali dibersihkan itu masih saya layak pakai lur. Tapi kalau sudah 3 kali bersihkan nggak mau bersih-bersih juga si filter bensinnya itu tadi, itu pasti langsung saya ganti baru lur. Karena orinya itu cuma 198.000, kurang 200 kurangan lah lur. Jadi seperti itu. Karena apa? Itu untuk menjaga performanya supaya tetap irit, tenaganya juga enak ya. Kita coba nyalip lur. Hati-hati. Mudah-mudahan si bapak yang pakai motor sabar. Oke. Kita pelan lagi. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi lur. Si filter bensin harus tetap terjaga. Tapi usahakan yang ori ya. Teman-teman usahakan yang ori filter bensinnya. Supaya si filter bensinnya itu, si bensinnya yang masuk itu nggak ada lag-nya. Karena kalau sempat si filter bensinnya dipasangin yang nggak ori, biasanya itu kalau sudah dipakai sebulan itu cepat numpuknya dia. Cepat numpuknya, terus si pori-pori saringannya itu cepat ini ya, jebol ya sama si kotoran-kotoran yang dari tangki kita itu tadi ya. Jadi harus ori lah dulu. Kalau ori kan hanya biasa kan perbandingan memang ada, tapi mendingan ori sekalian, hanya perbandingan hanya beda di 100.000 ya. Kalau yang biasa kan kadang ada yang 45.000, ada yang 70.000. Tapi saya saranin mending pakai yang ori aja lur ya. Terus si filter bensin udah diganti semenjak saya sering servis sendiri ya. Bagusnya kalau teman-teman dulur-dulur saya yang belum bisa servis sendiri nggak apa-apa, silakan bisa juga belajar. Banyak tutorial sekarang, tapi hati-hati ya. Karena si Innova ini di throttle bodinya itu dia pakai throttle by wire, jadi dia nggak ada tali gasnya. Hati-hati karena jangan sampai kereset ulang. Jangan lepas soketnya pada saat si akinya belum dilepas lur. Oke, saya lanjut lagi untuk perawatan mobil saya, khususnya masuk di busi lur. Si busi itu selalu saya cek lur kebersihannya 6 bulan sekali lur, ataupun setahun sekali lah. Karena si busi itu sendiri bisa menyebabkan staminanya yang drop karena mungkin tadi banyak penumpukan oktan ya di situ. Jadi si businya juga harus tetap dijaga. Apabila dia sudah terlalu hitam dan terlalu habis, dia kan ada diodanya itu lur. Saya ganti lur, langsung saya ganti ya. Teman-teman mendingan ganti si businya tadi itu. Walaupun dia nyatanya masih hidup semua ya, tapi kalau sudah keadaannya tidak memungkinkan, sudah hitam banget, terus si diodanya tadi sudah mulai menipis ya, mendingan ganti lur. Hanya 25.000, 4 biji 100.000 lah lur. Mungkin ada juga yang kali 15.000 ya, tergantung. Untuk si Innova bensin sendiri itu businya tersendiri ya, hati-hati ya. Dia tuh busi bensinnya itu punya kodenya sendiri, Denso U11R kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman nanti bisa lihat di beberapa Google, nanti buka ya, di browsing-browsing. Nah, terus si Innova ini usahakan selalu pakai oli TMO-nya yang asli Toyota Motor Oil, atau bisa saja juga penggantinya Pastron full sintetik ya, yang 10W40. Itu sama saja karena si Toyota Motor Oil ini kerjasama dengan Pertamina, Pastron ya, itu sama full sintetik ya. Cuman pada saat di TMO dia dibikin lisensinya ya dirubah, tapi secara pabrikan sama secara produksi. Oke lor, saya lanjut lagi masalah busi ya. Semenjak saya busi rutin saya ganti setelah setahun 2 tahun, paling lama 2 tahun sekali saya lur ya, tapi setahun sekali maksimal saya selalu cek kebersihannya ya. Itu untuk masalah busi. Terus lanjut ke filter udara. Filter udara itu setiap penggantian oli selalu saya bersihkan lur. Saya belinya yang punyanya Denso. Itu kalau nggak salah saya beli 195.000 lur. Kalau yang orinya kan 300. Tapi si Denso ini juga enak lur, gak gampang cepat kotor, terus si busanya itu bagus.
kualitasnya juga bagus. Udah mulai rame ya. Oke ya, saya agak ngoceh sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, harap maklum karena saya senangnya orang senang ngobrol. Si filter udara Denso punyanya Innova bensin ini itu cukup bagus lur ya, rekomendasi lah kalau memang originalnya kemahalan lur ya. Saya juga sampai saat ini, sejauh ini sudah sekian tahun, saya selalu pakai punyanya Denso lur untuk filter udaranya. Itu teman saya di belakang, dia masih ngikutin gak dia ya? Oh, dia masih ada di sana. Dia ada di situ. Wah, mobilnya karena silver jadi nggak kelihatan. Oke, saya lanjut lagi ke filter tadi ya. Si filter tadi, jadi si mobil ini responsifnya bagus. Si Innova bensin 2005 ini responsifnya cukup bagus. Setelah filter bensin tetap dijaga, si busi tetap dijaga, dikontrol, filter udara tetap dikontrol, dan oli yang pastinya ya lur ya, jangan berganti-ganti. Itu yang terpenting. Setelah itu saya selalu menggunakan bahan bakar biasa ya, Pertalite. Tapi sesekali ketika saya ada duit, ya ada rezeki ya, saya pasti sebulan sekali pasti isi setengah tangki ya si Pertamax. Tapi untuk saat ini karena Pertamax lagi mahal, itu silakan rekan-rekan teman-teman sendiri ya lur ya. Itu ada lewat si Innova. Oh, ini 2013 ini. 2013. Cantik ya, manis. Cukup manis. Tuh, Pertamax 92 masih 12.500 cul. Tuh, aduh, nggak kuat ya. Tapi bagi-bagi teman-teman yang mampu nggak apa-apa. Kita tidak melarang dan tidak mewajibkan. Semuanya itu kembali ke teman-teman sendiri. Oke. Saya lanjutkan ke perawatan mobil tadi lur. Perawatan mobil itu yang paling terpenting adalah kondisi angin kalau pada saat mau jalan. Kondisi si angin ban. Kalau khususnya untuk Innova ini kan setiap mobil pasti ada itunya, ukuran tekanan anginnya. Ketika kita membuka pintu pengemudi, dia selalu ada di bodi mobil itu ya, tertera. Khususnya untuk Innova ini 32, 35 lur. Bisa jadi 35, 35 juga sama saja. Tapi saya senangnya pakai settingan 32 depan, belakang 35. Nggak tahu kenapa, karena saya sudah sering ngerasain ya perbandingannya ya, enaknya. Itu ada tempat lawakan loh, ada lampu mobil juga. Saya lanjut lagi masalah ban. Utamakan teman-teman pada saat sebelum jalan, nanti usahakan cek ban angin, tekanan angin ban terus ya. Oke, itu yang paling terpenting. Dan baut roda ya. Apalagi pada saat mau mudik seperti ini harus rajin ya cek kondisi mobil. Semakin kita paham kondisi mobil kita, semakin kita percaya diri bawa mobil kita ya. Oke, ini jalannya lagi kosong nih. Coba kita tambah di kecepatan. Ini baru kecepatan 60 loh. Oke, si Innova ini sangat responsif sekali. Walaupun mobil tua, saya masih percaya diri, masih asik gitu loh. Karena si Innova ini nggak rewel. Karet-karet bodi, penyangga bodinya ke sasis juga, kalau dihitung-hitung sudah 17, hampir 17 tahun lur. Masih enak, masih empuk, nggak ada yang berisik, nggak ada yang kendor-kendor. Saya hanya mengganti yang sudah pernah saya ganti, ball joint atas, terot, link stabilizer, sama suspensi ya. Shockbreaker depan sudah pernah saya ganti orinya, kena di 2,5 juta ya, yang sekalian masang ya, itu yang original partnya Toyota ya. 2,5 juta itu punyanya si XLG ya. Mungkin sekarang udah kurang karena saya lihat kemarin terakhir di bawah 2 juta lur. Ini kondisi jalannya ya seperti ini. Saya lanjut lagi perawatan Innova. Oke, kita kembalinya selalu ke Innova. Mungkin teman-teman yang punya Innova semuanya ya lur. Boleh kita bertukar pikiran di sini lur. Kita bertukar pikiran. Yang saya senang dari si Innova ini bapaknya kenapa ya pelan-pelan. Dia sangat kaku bawa motornya. Ada anehnya itu plat motornya tuh. Aduh, si bapak kayaknya lagi belajar deh. Plat nomornya warna putih ya. Oh, nggak apa-apa lah, privasi orang. Oke, saya lanjut kembali. Ini suasana jalan masih kembali ke Innova. Si Innova ini kalau dia ganti oli, jumlah kapasitas olinya itu 5,5 liter kalau dia tidak ganti filter, hampir 6 liter kalau dia sudah ganti filter. Ganti filter oli ya. Saya selalu mengganti 2 kali ganti oli, atau paling telat 3 kali lah.
baru saya ganti filternya ya. Oke. Sampai sejauh ini yang saya rasakan si Innova ini, sensasi mengendarainya itu sangat beda kali. Saya udah berapa kali ya punya mobil juga, pernah ganti-ganti ya, pernah bawa, tapi lebih enak lagi sih memang itu tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau ini khususnya pribadi saya lur, saya bawa si Innova ini sensasinya beda sendiri lur. Pemandangannya di sana beda sendiri. Satu terasa empuk ya, nggak empuk banget juga karena suspensinya udah saya ganti supaya untuk jaga kestabilan pada saat kecepatan tinggi di tol atau pada saat mau nyalip ya. Saya ganti ya si suspensinya supaya ya stabil, karena si Innova memang kan terkenal dengan agak empuk ya, terlalu empuk. Jadi pada saat di tol kita kadang kalau di kecepatan tinggi kadang kita kayak naik perahu lur, kadang dia begini dikit ya. Jadi saya ganti suspensinya kebetulan karena rusak yang kemarin ya, khususnya untuk ini ya, sensasi mengendara si Innova ini saya sangat seneng, nggak tahu kenapa. Ini ada Innova juga si cantik manis, aduh lewat lagi dia. Oke, saya seneng sensasi si Innova ini karena satu, kabinnya yang lega ya. Innova juga banyak ya. Khususnya warna hitam semua lagi tadi yang lewat. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi lor. Sorry, saya agak terpotong-potong karena tadi lihat kecintaan saya sama si Innova ini. Apalagi banyak sekarang konten-konten ya Innova menolak tua, kayak Garasi 607, terus di Garasi Semarang itu kan suka saya tonton juga lor. Itu bagus sekali, mereka tuh modifikasinya yang sangat elek, saya bilang bagus. Karena memang ya untuk menjaga generasi si Innova ini, menjaga karismanya si Innova ini. Ini mobil dulu saya pernah punya X-Trail, saya rasakan sensasinya memang enak ya X-Trail, tapi ya BBM-nya lur. Ya, memang kalau secara penggantian oli memang lebih hemat si X-Trail. Dia si X-Trail 2.0 kapasitasnya hanya 4 liter lur. 4, sekian, 4,23 lah, 4,2 atau enggak 4,3 kalau dia ganti filter ya. Ini si Innova manis 2009. Wow. Ya itu saya udah pernah X-Trail. X-Trail memang enak, cepat, lincah. Mungkin bobotnya yang lebih ringan dari si Innova ya. Saya rasakan, saya dulu yang punya X-Trail yang Urban Selection tahun 2011. Dia yang 2.0 manual 6 speed ya. Itu sama si Innova tetap saya rasakan kalau secara elegan saya mending Innova. Tapi kalau secara pingin gaul man, ya itu memang enak pakai si X-Trail tadi, apalagi yang si Urban Selection ya, yang manual. Enak sekali. Terus cuman kendalanya ya itu tadi, saya udah punya X-Trail itu, kendalanya kalau saya sempat lupa ngidupin AC pada saat saya jalan sendiri di tol atau di kecepatan tinggi, itu kadang suka ampere panas naik gitu ya. Itu kelemahannya. Memang secara pabrikan masing-masing sih punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing ya. Oke, saya lanjut lagi lur untuk si Veloz 15 2013 saya pernah juga punya. Itu dia BBM-nya ya beda-beda tipis lah sama si Innova ini 2000 cc ini yang bensin. Karena saya udah pernah coba ya. Ini bapak-bapak naik motor, aduh hati-hati. Asap ngembul tapi nyalip, bahaya ya. Pernah saya coba pulang ke Sumatera, khususnya ke Jambi. Itu saya bonceng 6 orang, 6 sama saya. Itu konsumsi BBM-nya tuh saya sampai di sana itu hampir 1.300.000 lur. 1.300.000, 1.200.000 lah, lebih dikit lah, kurang lebih hampir 1.300.000. Itu saya 6 orang ya dalam mobil, bawa koper 3 di atas. Saya juga pernah naik Innova 2013 punyanya keluarga ya lur ya. Antar bensin pada saat beli di sini ngantar ke sana. Itu 900.000, hampir 1 juta lah, 900 sekian. Itu setengahnya Pertalite, setengahnya Pertamax. Itu saya sendiri. Artinya ada perbedaan 500.000, 400 sampai 500 lur. Hanya perbedaan penumpang, bobotnya saja mungkin. Tapi kan 1500 dan 2000 cc itu nggak jauh beda ya. Bedanya di 500 cc aja. Ibarat kayak moge 500 cc. Aduh. Oke ya, lur. Saya lanjut kembali lur untuk teman saya masih setia mengikutin ya. Masih ada di belakang dia, si Terios. Oke, saya lanjut lagi untuk Mobilio. Ya, terakhir yang pernah saya punya Mobilio. Si Mobilio itu irit sekali. Cukup irit
dan stabil sih mobilnya, apalagi kalau lagi di tikungan ya. Itu sangat stabil karena dia mungkin ground clearance-nya yang agak rendah, ditambah lagi yang dimensinya agak lebar sedikit ya. Tetapi kendalanya si kaki-kakinya agak cukup cepat gelebuk-gelebuk karena si mobil itu tadi kan dimensinya pakai apa? Si sasisnya itu kan monokok. Ya itu tadi kena, karena setiap pabrikan kan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Saya nggak perlu ungkapkan karena itu selera ke rekan-rekan teman-teman sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Sensasi si Innova ini, si inovasi. Jadi generasinya dari si Kijang ini ya. Si Kijang ini memang handal. Ternyata memang semua jatuh pilihannya ke, saya selalu ke si Innova ini. Nggak tahu kenapa. Si Innova ini yang sangat saya seneng selalu. Baik dari segi duduknya dari penumpangnya maupun dari sensasi membawanya, mengemudinya ya. Nggak tahu kenapa saya selalu kena di hati saya. Sampai sekarang ini saya lebih senang bawa Innova ya. Nggak tahu kenapa. Intinya itu kan punya selera masing-masing ya lor. Tapi yang saya rasa si Innova ini cukup kita nikmatin di perjalanannya. Simple, nggak rewel, stabil, dipakai di jalan stabil, di jalan jelek juga stabil. Apalagi ini suspensinya sudah saya ganti ya, enak sekali. Dibilang lembut juga enggak, dibilang keras juga enggak, jadi sedang. Jadi teman-teman bisa bedain lah, yang namanya enak itu gimana, empuk gitu. Terus yang namanya keras itu gimana ya, pasti kayak bawa kuda tuh, kelubuk kalau udah ketemu jalan jelek. Oke, saya lanjut kembali lur. Ini karena masih di perkampungan lur ya. Ini bukan di kota ya, jadi jangan salah tanggap. Ini karena memang jalannya padat, karena ini jalan kampung ya, inilah jalan utama di kecamatan lah. Saya lanjut kembali tentang perjalanan saya. Di sini kita sudah mulai kena macet lur. Tuh, sudah mulai kena macet nih. Aduh. Saya nggak pasang musik ya lur, takut kau nak copyright lur. Maaf ya. Nggak ada yang menemani musik. Nggak apa-apa.